Hai hai hai, hari ini kita bakal bahas rahasia besar tentang pembuatan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi atau kalian sebagai seorang mahasiswa, terkhusus untuk pembuatan makalah, tugas-tugas makalah, dan tentunya menggunakan bantuan teknologi. Dan ini merupakan rahasia besar karena pembuatan makalahnya hanya 2 menit. Mari kita bahas di video ini. Dalam pembuatan makalah tentu kita memerlukan proses yang panjang dalam pembuatannya. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin pembuatan makalah menggunakan braintext.ai. Kalian langsung aja ketikkan di Google kalian yaitu braintext.ai. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Braintext.ai ini adalah suatu teknologi AI atau kecerdasan buatan yang mana kita disediakan tools-tools dalam menulis skripsi, makalah, artikel ataupun konten media sosial yang disediakan di sini. Karena di sini disediakan 160 lebih tools yang muat kolom untuk membuat skrip ada, untuk membuat artikel ada, skripsi pun ada. Nah, di sini kita akan coba membuat makalah. Untuk pertama kali kalian harus login terlebih dahulu. Tampilan dari braintext.ai ini seperti ini. Di sisi kiri ini merupakan tampilan panel-panel daripada braintext.ai-nya. Ini merupakan tampilan dashboardnya. Lalu kita lihat di bagian AI Writer. Di sini terdapat banyak sekali tools dalam menulis seperti ini. Ide esai, referensi, dan juga sampai pembuatannya. Nah, yang menjadi keunggulan dari braintext.ai yang aku suka ini, dia kayak continue dan sustainable gitu. Di sini terdapat ide karya tulis, outline-nya apa, lalu pembuatannya pun ada gitu. Jadi step by step dengan tools yang berbeda itu ada gitu. Nah, aku bakal kenalin 3 tools ke teman-teman dalam pembuatan makalah. Pertama, ide karya tulisnya, lalu bagaimana membuat outline-nya, lalu yang ketiga pembuatan makalahnya. Nah, ide karya tulis yang dimaksud ini biasanya dosen memberikan suatu topik yang akan kita bahas dan kita akan kembangkan sendiri topiknya. Kita bisa lihat di bagian tools ini, ide karya tulis. Kita ketikkan aja, klik aja ide karya tulis, lalu dia akan memuat suatu tampilan seperti ini. Ini merupakan tools ide karya tulis di mana kita akan membuat perintah untuk memberikan ide kepada kita, teman-teman. Dengan di sini ada kolom jumlah ide, kita ketikkan aja jumlah idenya berapa, maksimal 10. Kita coba 5 aja, teman-teman, untuk melihat bagaimana tools ini bekerja. Lalu jenis karya tulisnya apa? Ada esai, tesis, jurnal, dan lain-lain. Nah, kita coba makalah di sini karena kita akan membuat makalah. Lalu masukkan topik atau tema yang ingin kita buat gitu untuk mendapatkan idenya. Misal kita akan membuat interaksi pengasuhan, misal kayak kita diberi topik tentang interaksi pengasuhan, lalu di bawah ada jumlah hasilnya, terserah kalian mau berapa kali hasilnya, dan panjang hasil maksimal 6000 dan bisa atur juga. Nah, langsung aja teman-teman klik hasilkan. Kita lihat bagaimana tools ini bekerja. Kita sudah memerintah untuk topik interaksi pengasuhan dengan 5 ide yang akan diberikannya. Nah, dia sudah memberikan ide daripada perintah yang sudah kita buat, dari topik yang sudah kita buat. Nah, dan di sini ada jenis karya tulisnya. Artinya dia menyesuaikan ketika kita perintahkan makalah, dia akan menyesuaikan daripada topik yang akan dibahas gitu, tingkat kesulitannya juga. Ataupun ketika kita klik tesis, itu akan berubah topiknya yang relevan dengan tesis atau setingkat tesis itu, teman-teman. Nah, jika kita lihat, kita bandingkan dengan ChatGPT, dia hanya memiliki kolom perintah aja gitu, nggak ada spesifikasi yang khas, yang khusus gitu untuk memasukkan suatu kolom, teman-teman. Begitupun dengan Gemini AI. Tapi kalau di Braintext AI dia sudah ada kolom tersendiri dengan 160 tools yang udah disediakannya dalam Braintext.ai ini. Nah, kita ambil satu ide yang paling kita inginkan gitu. Misalnya aja ya, untuk kita lihat dampak interaksi pengasuhan terhadap kesehatan mental anak di era digital. Nah, ini kita ambil ide ini. Di bawah juga udah dijelaskan pembahasannya itu seperti apa gitu. Nah, setelah kita mendapatkan ide, kita ke tools yang berikutnya. Udah dapat ide, kita bikin yang namanya outline. Jadi dia ide, outline, langsung aja di klik outline karya tulisnya. Nah, kita akan coba untuk topik atau tema, kita langsung masukkan aja yang udah kita copy tadi, teman-teman. Nah, lalu kita langsung masuk ke jenis karya tulis. Jenis karya tulisnya adalah makalah. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita tambahkan di sini. Cuman di sini kita akan melihat dulu bagaimana outline karya tulis ini bekerja, teman-teman. Nanti akan kita sesuaikan. Kita klik dulu, kita coba klik dulu bagaimana dia bekerja. Nah, dia udah mulai masuk ke hasil daripada perintah kita, dimana di sini dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka sampai dengan kesimpulan yang udah ada. Nah, di sini kita coba masukkan nih. Biasanya outline itu tuh
aku lebih kepada apa yang harus kita bahas. Artinya di sini kita kan bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu adalah pembahasan, bab 3 itu kesimpulan. Ada juga yang ada bab 1 pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3-nya pembahasan. Ada yang seperti itu. Cuman kita ambil simpel saja. Kita coba poin tambahannya masukkan tinjauan pustakanya. Nah, poin tambahan ini tinjauan pustaka dan 5 rumusan masalah, dan itu adalah poin penting dari outline yang ingin kita buat. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ini masih yang tadi, teman-teman. Nah, dia udah masuk ke rumusan masalahnya. Ini rumusan masalahnya, ini tinjauan pustakanya. Nah, untuk rumusan masalah ini kita udah dapat nih rumusan masalah nih, teman-teman. Langsung aja kita copy gitu. Nah, kita copy tinjauan pustaka. Kalaupun teman-teman ngerasa oh ini bener nih kayak mekanisme yang ada di kampusku, atau di kampusku nih nggak terlalu ribet-ribet banget gitu untuk implikasinya dan hal-hal untuk saran dan lain-lain gitu, ya udah hapus aja gitu. Kalaupun oke, ya udah sok masukin, tinggal disalin aja. Nah, karena langkah berikutnya itu langkah terakhir dimana kita tinggal copy saja outline yang sudah kita buat dari tools pembuatan outline ini. Kita ke tools berikutnya, yaitu tools pembuatan makalahnya. Kita back dulu. Nah, kita lihat bahwa di sini ada untuk tools pembuatan makalah. Lihat di sini banyak banget, ada skripsi, jurnal, paper gitu. Buat makalah, ini buat makalah langsung kita klik aja pembuatan makalahnya gitu, teman-teman. Dari outline yang sudah kita buat dari tools sebelumnya. Nah, masukkan lagi judul yang udah kita masukkan tadi gitu. Interaksi apa nih tadi? Nah, ini kita dampak teknologi digital ya terhadap apa tadi. Nah, untuk outline masukkan aja outline yang sudah kita buat. Misalnya bab 1, kita langsung aja fokuskan outline-nya bab 1 itu pendahuluan, berisikan A, latar belakang. Langsung aja kita B, misalnya apa? Cuman ya. Nah, ini adalah outline yang kita inginkan, teman-teman. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan. Bab 3 itu pembahasan dari rumusan masalah kita tadi. Lalu bab 4 itu adalah penutup atau kesimpulan, teman-teman. Langsung aja ada instruksi tambahan. Oh, belum. Ini ada daftar pustaka ya, teman-teman. Daftar pustaka. Nah, untuk instruksi tambahan, aku saranin instruksinya yaitu di bagian daftar pustaka. Langsung klikkan aja, ketikkan aja sumbernya berasal dari mana. Misal dosen kalian harus artikel, harus buku, harus lain-lain, kita tuliskan di sini instruksinya. Nah, aku lebih prepare ke website, buku, jurnal yang berbahasa Indonesia aja gitu, teman-teman. Langsung aja untuk hasil, jumlah hasil dan panjang hasil stay di 6000 dan jumlah hasil 1. Kalau udah selesai, kita lihat bagaimana makalah kita dibuat oleh tools ini dari braintext.ai. Kita lihat. Dan dia udah mulai menulis dengan judul makalah dampak teknologi digital terhadap interaksi pengasuhan di era modern sesuai dengan outline yang kita buat. Pertama ada latar belakang di bagian bab 1, rumusan masalah, dan juga ada manfaat sampai dengan tujuan. Lalu kita lihat lagi di bab 2 pembahasan, dan ini pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah yang kita masukkan pada outline-nya. Jadi dia sinkron gitu, mendapatkan perintahnya gitu, dan dapat deh sampai dengan daftar pustaka. Ini ada banyak daftar pustaka yang masuk dan udah bener dari ini Badan Pusat Statistik. Ini artinya dari website ya, teman-teman. Kayak berarti dari buku, ini dari jurnal psikologi gitu, teman-teman. Dan ini sesuai dengan apa yang kita perintahkan dan apa yang kita inginkan. Lalu terakhir, langkah berikutnya adalah mendownload makalah ini. Downloadnya nggak salin teks, tapi langsung aja Microsoft Word, karena kita akan ngedit, nambahin cover, nambahin daftar isinya, teman-teman. Daftar isi dan kata pengantarnya juga kita tambahin, teman-teman. Jadi tinggal edit aja, teman-teman. Kita buka dan kita lihat gimana hasilnya gitu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ini kita tinggal ubah fontnya sama ukuran fontnya itu apa, biasanya Time New Roman ya, teman-teman. Lalu kita langsung ubah ke 12 aja gitu, teman-teman. Oh, belum berubah ternyata Times New Roman-nya.
Dan yeay, udah selesai pembuatan makalahnya menggunakan braintext.ai. Dan ini tinggal teman-teman ubah-ubah aja dan tinggal teman-teman diedit-edit aja sesuai dengan mekanisme kampusnya. Dan braintext.ai ini menurut aku membantu banget untuk pembuatan karya tulis karena dia terdapat tools 160 tools, dan sekarang dia menyediakan promo yaitu 490.000 setahun 2 semester. Kita sudah bisa mendapatkan 160 tools yang ada dalam braintext.ai ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.